Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rano Paladang. Saya dari Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS dan tugas komunikasi strategik R04 dengan dosen Dr. Ucuk Darussalam, STMT. Pertama-tama di sini nomor 1, jelaskan cara kerja sistem komunikasi secara optik disertai dengan diagram. Bisa dilihat di sini diagramnya, yaitu di sini ada digital, rangkaian elektronik, sumber optik, kabel serat optik, detektor optik, rangkaian elektronik, dan demultiplex digital. Berikut ini penjelasan dari blok diagram di atas. Yang pertama yaitu pada arah kiri, input sinyal yang berasal dari perangkat multiplex digital akan diteruskan ke rangkaian elektronik untuk menjadi perbaikan karakteristik dan mengubah kode sinyal yang masuk tersebut menjadi binary. Yang kedua, selanjutnya sinyal binary tersebut diteruskan ke rangkaian sumber optik, di mana dalam rangkaian ini sinyal binary dengan daya listrik akan diubah menjadi dengan daya optik. Lalu yang ketiga, dari sumber optik, kemudian sinyal akan diteruskan ke detektor optik melalui kabel serat optik. Lalu, pada arah terima, sinyal dengan daya optik yang diterima dari sumber optik melalui kabel serat optik akan diubah menjadi sinyal dengan daya listrik. Selanjutnya, sinyal dengan daya listrik tersebut diteruskan ke rangkaian elektronik untuk dikodekan kembali ke sinyal. Dan yang terakhir, dari rangkaian elektronik, sinyal tersebut diteruskan ke demultiplex digital. Nah, dalam perjalanan dari transmitter menuju receiver akan terjadi redaman atau rugi cahaya di sepanjang kabel serat optik dan konektor-konektornya. Oleh sebab itu, bila jarak antara transmitter dan receiver ini terlalu jauh, akan diperlukan sebuah atau beberapa perangkat pengulang yang bertugas untuk memperkuat gelombang cahaya yang telah mengalami redaman. Lalu nomor 2 yaitu buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas laser transmitter, serat optik single mode, dan fotodioda. Ya, bisa dilihat di sini tabelnya yaitu optical transmitter, dia nyambung ke optical fiber, dan optical receivers. Nah, di sini lalu optical transmitter itu nyambung ke power meter. Nah, yang ketiga, lakukanlah simulasi rancangan SKSO yang telah Anda buat di OptiSystem dengan spek sebagai berikut. Ya, yang pertama-tama ini kita yaitu panjang global laser transmitter setinggi pada 1550 dan yang B, transmisi data 10 Gbps. Lalu serat optik single mode dengan faktor attenuation sebesar 0,20 dBkm. Penerima atau sensor cahaya jenis PIN atau APD. Lalu ukurlah output laser PX dengan optical power meter dan optical spectrum analyzer. Lalu ukurlah output syn laser setelah ditransmisikan ke dalam fiber optik single mode dengan optical power meter, WDM analyzer, dan optical spectrum analyzer. Nah, yang terakhir, gabungkan output fotodioda dengan regenerator elektrik signal dan bare meter until
mengukur kualitas sinyal atau data. Nah, bisa dilihat di sini, ini hasil screenshot dari apa yang saya sudah buat di OptiSystem. Lalu kita buka OptiSystemnya. Nah, berikut tampilan OptiSystemnya. Di sini ada optical transmitter, optical spectrum analyzer, optical fiber, optical power meter, WDM analyzer, optical receiver, optical power meter 1, 3R regenerator, dan Bayer analyzer. Jadi di sini dia saling berhubungan satu sama lain. Bisa lihat sini optical fibernya itu nyambung ke optical receiver dan WDM analyzer serta optical power meter. Ya, berikut tampilannya. Ya, pada soal nomor 4, carilah data sebagai berikut. Jika fiber optik dengan mode disetting pada panjang L 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km, berapakah masing-masing daya output yang terukur di luaran fiber optik? Buatlah grafik dengan mengklaim hubungan antara panjang slot optik, sumbu X, dan daya output dBm sebagai sumbu Y. Bisa dilihat di sini tabelnya dalam rank KM20 total power yaitu 6651, 30 8652, 40 10 652, 50 12 652, 60 14 651, 70 16 652, dan 80 18 652. Dan saya akan mencontohkan untuk mencari total power menggunakan OptiSystem. Berikut cara untuk mengetahui powernya pada OptiSystem. Ya, bisa dilihat di sini saya mengambil contoh dengan nilai 80 km. Bagaimana caranya? Ada dulu di sininya 1550 nm, ranknya yaitu yang saya akan coba 80 km dengan ininya 0,2. Nah, sama saja seperti 0,20. Jadi di sini 0,2 dBkm. Lalu kita save, kita jalankan. Apabila ingin melihat hasilnya, kita double klik di optical power meter 1. Nah, berikut hasilnya di sini yaitu 18652. Selanjutnya, jelaskan hubungan antara daya output dengan output daya. Jadi, di mana nilai output daya tergantung nilai input daya output, sehingga saling berhubungan, maka mereka saling berhubungan. Lalu yang C, pada soal nomor 4, parameter fiber optik, faktor atenuasi diubah menjadi 0,25 dBkm. Bagaimanakah output grafiknya? Nah, di sini saya akan uji coba kembali dengan menggunakan OptiSystem. Caranya yaitu pertama-tama double klik optical fibernya, kita ganti di sini 0,25. Setelah itu kita jalankan. Nah, apabila ingin mencari Bayer analyzer-nya, kita tinggal double klik di bagian sini. Nah, bisa dilihat inilah hasil dari Bayer analyzer-nya. Pengaruh faktor atenuasi fiber optik pada daya output sinyal. Jadi jawabannya itu pengaruhnya saat atenuasi diisi dengan 0,25 dBkm, maka X faktornya adalah 2,02013, namun tidak mengalami penurunan drastis. Pada min X faktornya yaitu 0,020348. Kita lanjut ke nomor 5. Di sini kita disuruh untuk ukurlah sinyal spektral
luaran laser transmitter dengan usaha. Isinya ada hasil screenshot saya. Jadi di sini saya sudah screenshot bagaimana hasilnya. Apabila ingin mengetahui, kita langsung saja buka optik sistemnya. Bagaimana cara untuk mengetahui hasilnya? Untuk mengetahui caranya yaitu dengan cara mengklik optical spectrum analyzer. Nah, di sini terlihat hasil dari optical spectrum analyzer-nya. Bisa dilihat. Untuk soal selanjutnya, ukuran sinyal spektral luaran fiber optik pada saat L 20 km, 30 km, 50 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Bisa dilihat di sini tadi saya sudah menghitung hasilnya dengan contoh saya cari dengan optik sistem, yaitu dengan yang 80 dengan total power 1862. Jadi saya sudah uji coba dan saya masuk hasil dari uji saya coba saya tersebut saya tulis di sini menjadi table. Lalu yang berikut ukuran sinyal kualitas NSR dari instrumen ukur WDM analyzer pada saat L 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Berikut tampilan dari WDM analyzer-nya. Nah, apabila ingin mengetahui WDM analyzer-nya, bisa kita coba dengan membuka opsi sistem lagi. Nah, untuk mengetahui WDM analyzer-nya, bisa kita klik di sini bagian WDM analyzer-nya. Nah, di sini akan terlihat hasil dari WDM analyzer-nya. Contoh yang saya ambil yaitu dengan length 80 km. Lalu setelah itu, ukurlah kualitas sinyal dari instrumen ukur Bear meter pada saat L 20 km, 30 km, 50 km, 40 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Bisa dilihat di sini hasil screenshot saya. Saya sudah screenshot satu persatu. Nah, saya akan mengasih tahu bagaimana kita akan mengetahui hasil dari Bear analyzer-nya. Nah, cara untuk mengetahui hasil dari Bear analyzer yaitu dengan cara kita double klik Bear analyzer. Ya, di sini akan dapat tahu Bear analyzer dari 80 km. Bisa dilihat. Dan yang terakhir, jelaskan hasil simulasi yang Anda telah peroleh dari faktor luaran sinyal spektral NSR dan Bear dari fiber optik dengan parameter L. Itu hasil luarannya berbeda antara Bear analyzer dan WBZ analyzer untuk fiber optik dengan parameter L. Ya, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rano Palada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.